peternakan burung walet ini. Nah, Pulau ya, 8 kali 10 meter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya berada di daerah Gosong Telago ya. Gosong Telaga Utara. Gosong Telaga Utara. Gosong Telaga Timur. Oh, ini Gosong Telaga Timur ini ya. Nah, sekarang saya ini dan kita beberapa potensi yang akan kita review di sini. Salah satunya adalah sarang burung walet ini. Nah, sarang burung ini yang memilikinya adalah Pak Mazhar. Nah, beliau ini adalah sahabat kita di dunia pertanian. Beliau adalah mantan PPL. Jadi bagi teman-teman sahabat PPL saya di seluruh Indonesia, kita jumpa dengan sahabat kita PPL. Dan tahun berapa Pak Mazhar mulai bisa kita tentang jadi PPL di sini, Pak Mazhar? Jadi penyuluh lebih kurang 38 tahun. Wah, 38 tahun. Jadi penyuluh pertanian. Sebagai penyuluh kita melakukan sebuah kegiatan usaha dengan membangun sebuah usaha rumah walet. Oh, rumah walet ini juga dipersiapkan sebelum sebelum pensiun ya? Sebelum pensiun. Oke. Jadi karena keterbatasan modal ya kita buat dulu dari papan, dari kayu papan apa adanya ya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah ya, usaha ini tetap masih berjalan, berlangsung. Ya, dimana hasilnya ya tidak terlalu memuaskan sih, tapi jadilah untuk hasilnya bisa membantu kebutuhan-kebutuhan di rumah ya. Ya inilah dia. Jadi ini sudah berlangsung selama lebih kurang 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti tahun. Masih aktif Pak Mazhar sudah mulai memikirkan ini ya. Iya, sudah memikirkan. Ini merupakan inspirasi bagi kita, terutama bagi sahabat-sahabat saya yang PPL yang penyuluh, bahwa walaupun kita tidak berjuang secara formal di dunia pertanian, kita masih tetap bisa mengembangkan dunia pertanian dan dunia perekonomian yang terkait dengan petani. Nanti boleh kita Pak Mazhar, kita bisa ke dalam untuk review sedikit bagaimana prosesnya. Silakan. Oke, mungkin kita lihat aja di dalam bagaimana ini. Karena terus terang saya tidak punya pengalaman sama sekali di dunia peternakan burung walet ini. Nah, ini tempat yang walaupun sederhana, tapi ini lumayan penghasilannya. Jadi ternyata selama ini kan kita mengenal bahwa sarang burung walet itu harus dengan bangunan yang kokoh gitu ya, yang dari semen, yang kemudian biayanya juga mahal. Tetapi Pak Mazhar bisa memodifikasi itu semua dengan dengan tempat yang sederhana yang terbuat dari kayu saja, itu juga bisa memancing sarang burung walet ini. Nah, dulu waktu memikirkan ini yang dari papan ini dulu gimana logikanya Pak Mazhar? Karena selama ini kan yang terjadi itu secara kebiasaan sarang burung itu dalam bentuk bangunan bangunan beton ya. Ya. Apakah memang dengan papan seperti ini dari gaya seperti ini itu akan lebih memudahkan walet masuk atau gimana? Ya, begini. Saya termotivasi pada saat membangun ini melihat kepada potensi. Oh, potensi ya. Bahwa di lingkungan daerah kita sini ada bangunan-bangunan yang bangunan itu sudah memiliki produksi yang kemudian bangunan itu saya lihat terbuat dari bangunan-bangunan permanen. Ya. Jadi kenapa sih harus dari bangunan permanen? Saya coba-coba ala pertama itu untuk membuatnya dari bahan kayu. Iya. Dengan merancang bangunan ya sederhana ini dengan ukuran 8 kali 10 meter. Oh, 8 kali 10 ya. 8 kali 10 meter. Pada intinya memerlukan biaya kalau kita buat dari permanen itu terlalu tinggi biayanya. Jadi dengan kemampuan yang ada saya coba-coba untuk membangunnya dengan melalui bahan dari kayu, dengan dibuat sendiri ya, dibantu dengan saudara-saudara ya kan. Ya hasilnya ya seperti inilah hasilnya untuk sementara. Ya kan, walaupun hasilnya belum semaksimal mungkin. Nah, namun apa yang saya rencanakan saya giat dari pertama ya kan, alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan. Ya begitu awal ceritanya untuk membangun sebuah rumah walet yang sederhana ini. Jadi tidak saja dari bangunan beton yang memakan biaya yang banyak,
dengan bahan kayu ya, di mana di dalamnya kita desain seperti ini, ada triplek tua. Kayu-kayu yang ada ini bukan dalam arti kayu yang baru dibuat, ya, di barang ini ya, barang yang bekas juga ya. Iya, yang tidak apa-apa, iya, yang masih baik tapi tidak bermanfaat lagi. Iya, limbah-limbah kayu papan yang tidak terpakai ya, kita coba untuk menempelnya ya sebagai dinding luar, dan di dalam kita lapisi dengan triplek seperti ini ya, gitu. Alhamdulillah tripleknya juga nggak baru, yang bekas-bekas itu lebih bagus, karena kalau dia yang baru, bau aslinya itu agak tidak sesuai dengan permintaan barangkali si waletnya gitu kan. Oh iya. Jadi semakin tua dia semakin, menurut saya itu semakin bagus. Nah kemudian di sini ada ancaman-ancaman sedikit. Ancamannya itu apa ancaman dari ancaman dari burung hantu gitu kan. Oh burung hantu, burung hantu juga masuk kemari ya? Ada tikus, ada cecak, ada kecoa. Kecoa ya, yang tapi kecoa dia musuh juga alami ya dari ini. Alhamdulillah bisa kita kendalikan dengan cara-cara yang alami ya kan, kita kendalikan. Kalau burung hantu ini ya ini pintu masuk itu ya, pintu masuk ya, pintu masuk di atas. Yeah. Nah untuk membatasi adanya gangguan dari burung hantu, saya coba untuk pasang mata pancing itu di atas. Oh mata pancing gitu ya? Mata pancing ya kan. Jadi kalau burung hantunya masuk, pasti dia nanti akan terjerat di situ. Terjerat di situ, terhalangi. Terhalangin ya. Nah, dengan terhalanginya dia merasa sakit, dia tidak berani lagi masuk. Oh, berarti dia keluar lagi gitu ya? Ya jadi, seperti itu. Jadi kalau burung hantu ini memang dia langsung dimakannya ya, burung apa ini, burung walet ini ya? Ya dia dikejar ya, itu burung walet itu merupakan makanan barangkali yang cocok untuk dia. Jadi selalu diburunya itu kan mendatangkan kerugian lah bagi kita sebagai petani walet begitu kan. Ini di bawah sengaja dikasih air seperti itu apa? Untuk menjaga kelembaban aja, agar suhunya itu sesuai dengan kebutuhan suhu yang diperlukan oleh waletnya gitu. Burung Jadi walet. tidak terlalu panas dia. Ini sengaja ini untuk menjaga suhu ya. Nah, kemudian yang apa? Yang sarang itu sendiri di mana bentuknya Pak Mazhar? Kalau yang sarang, ya sarangnya ini ada dua tipe. Yaitu gimana tipenya? Sarang yang katanya yang super, ya kan. Kemudian yang super, kalau yang super itu bentuknya ya seperti ini. Gimana? Itu udah jadi ya? Udah jadi itu, ya itu yang super itu. Yang super ini maksudnya gimana ini? Yang super ini bentuknya tidak bersegi, ya kan? Ya dia nempelnya itu apa namanya nih, kalau ini tidak dia tempatnya itu di sudut. Jadi kalau yang nggak super itu yang gimana? Yang biasa itu dia. Ini dia. Ini dia. Ini baru dibuat. Ya, gitu dia. Itu yang sudut, letaknya di sudut, ya kan? Di sudut. Jadi nanti beda tidak super yang super itu apa? Kenapa kok warang walet itu membuatnya model seperti ini? Itu kita nggak tahu. Kita tahu ya? Sekarang kita tidak tahu kenapa dia harus buat seperti itu. Yang disebut dengan super. Kemudian sudutnya ini kenapa dia buat dia buat di sudut, kita juga nggak tahu, ya kan? Tapi dia lebih cenderung untuk membuat itu, nampaknya itu membuat di sudut. Kalau yang super itu agak susah dia membuatnya. Tak kenapa. Sengaja dibuatnya di sudut ya. Karena ini intinya akan jadi sarang untuk anaknya ya. Untuk anaknya. Untuk dia bertelur dan untuk beranak. Iya. Ini sudut ya. Sudut juga lagi nih. Kemudian untuk memancing dia supaya mudah membuat sarang, kita karena ini Pak Nopri, ini kita buat terpas. Saya coba-coba ini buat terpas, ya kan, lengketkan terpas ini ada beberapa buah saya buat. Alhamdulillah kelebihannya dari terpas ini dibuat. Ini tadi warnanya agak putih. Iya, berarti ada pengaruh memang. Ada pengaruh. Iya betul. Warnanya lebih bersih. Lebih bersih ya. Jadi tidak ada itu ya. Iya. Entah mungkin mengandung papan itu mengandung kayu itu mengandung air kalau dibuat dia di kayu seperti ini. Tapi dia mau juga untuk membuat di terpas ini. Jadi terpas ini dari bambu ya? Terpas ini nampaknya dari bambu. Bambu ya? Ini. Nyaman bambu itu. Nyaman bambu itu kita buat seperti ini. Oh jadi sengaja kita kenang di pinggir itu ya, di pinggir itu kita buat ya kan. Tapi di sini juga mau dia juga. Mau dia.
alhamdulillah itu kalaupun dipanen itu yang satu tempat yang di situ itu habis panen buatnya lagi situ. Habis panen dibuat, artinya dia merasa nyaman buat sarang di situ. Gitu. Jadi tempat yang dia telah buat sarang, kemungkinan besar dia akan buat sarang itu situ lagi ya. Walaupun sarang itu sudah kita ambil gitu ya. Iya. Walaupun sarang itu bisa kita ambil, nanti dibuat lagi. Tapi sarang itu kita ambil, kita jaga apabila dia sudah tinggalkan itu. Artinya dia sudah bertelur, beranak, kemudian anaknya sudah nggak lagi di situ, baru kita ambil. Berarti harus ditunggu lagi seperti itu ya? Tunggu lagi. Jadi seperti ini harus kita tunggu dia sampai nanti bertelur lagi di situ, sampai dia beranak, menetas segala macam ya. Besar. Setelah itu baru terbang, baru kita ambil. Gitu pemanennya ya modelnya. Itu berapa lama prosesnya itu? Itu prosesnya itu kalau selama 3 bulan. 3 bulan dari dia buat sarang? Dari membuat sarang, kemudian dia bertelur, menetas, membesarkan anaknya. Jadi 3 bulan. 3 bulan baru dia sempurna lah untuk dipanen. Tapi kalau kita terlalu cepat untuk memanennya, ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya nanti dia stres. Iya. Jadi kemungkinan dia nggak akan buat sarang itu lagi. Kemungkinan nggak buat lagi sarang situ, atau buat sarang di tempat, atau dia tidak mau lagi balik ke tempat ini, ya kan? Dia akan lari ke tempat lain, ya kan? Karena stres yang kita ambil sarangnya itu belum pada waktunya. Jadi kemungkinan kita juga kasih makan gimana? Dikasih makan nggak di sini biasanya enggak ya? Kalau biasanya kita kasih makan enggak, sebenarnya kita tidak mengasih makan secara langsung. Tapi kita bagaimana cara menyiapkan makanan itu, kita buat semacam bahan-bahan itu kita racik sendiri untuk dari bahan itu akan memunculkan adanya makanan bagi si walet. Contohnya ini Pak, ini. Jadi seperti maggot segala macam itu dimakan enggak ya biasanya? Ini kita buat ini. Dibuat begini ya. Buat ini kan. Jadi ada kadang-kadang ada pur ayam itu kita campur sama susu. Kita campur lagi sama bahan-bahan lain, ya kan. Kemudian kita aduk untuk mendatangkan nyamuk-nyamuk kecil. Nah, nyamuk kecil itulah yang menjadi makanan bagi waletnya. Gitu. Nah, itu pengalaman saya selama dalam membudidayakan walet ini. Ya. Kalau mangkot itu dimakan ya mungkin ya? Mangkot itu jenis apa mangkot itu? Mangkot itu Jawa modal itu, ke belatong-belatong itu. Bisa jadi dimakan ya. Bisa dimakan ya? Makannya. Ya kan. Dalam bangunan ini ada juga kita siapkan satu sumur sebagai pendingin. Sumur ya. Fungsi sumur ini untuk itu ngisi sebagai pendingin ya kan. Pertama untuk pendingin ya kan, pendingin ruangan ya kan. Sumurnya ada kita buat. Mana tahu musim kemarau ya. Musim kemarau ya kan gitu. Ada kecoa, kecoa ini ini mudah membasminya ini. Nggak terlalu sulit. Nah kemudian yang untuk kotoran apa ini? Kotoran apa ini biasanya dimanfaatkan untuk apa Pak? Kalau untuk ini kan udah tebal nih. Kalau untuk kotoran waletnya kalau sudah melebihi dari batas ini ya kita ambil, kita gunakan untuk ini, untuk keperluan pupuk bagi tanaman. Pupuk tanaman ya. Kita ambil, kita kumpul kalau udah terlalu banyak, atau kita siramkan kembali. Gitu. Kita aduk pakai air, kita siramkan lagi ke dindingnya. Jadi ini diaduk sama air, kemudian disiramkan ke dinding ini. Dinding ini, ya kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan supaya aromanya itu lebih menarik, supaya aromanya itu lebih menarik bagi dia. Aroma alami. Alami ya. Sesuai dengan kebutuhan aroma yang dibutuhkannya. Itu biasanya untuk menyiram ini sekali berapa bulan? Tergantung dari situasinya. Kalau memang dia itu biasa dilakukan pada bangunan-bangunan yang baru. Bangunan baru. Kalau udah yang lama seperti ini tidak perlu lagi disiram karena kondisinya sudah aromanya itu sudah sesuai sama dia. Ya kan? Kalau bangunan-bangunan baru barangkali perlu disiramkan pakai air kotoran walet ini. Mana kotoran itu dicampur dengan air atau disiram ke dindingnya. Gitu. Nah, untuk prospek pemasaran ini bagaimana cara jualnya ini Pak Mazhar? Kalau prospek pemasaran kita di sini ada beberapa petani walet ya, kadang-kadang ya kumpul-kumpul baru nanti
dipanggil pembelinya, dikasih tahu sama pembeli. ada yang mengumpulkan, ada yang pembeli sini ya. Iya. Kemudian sekarang ini harga apa gimana? Kalau sekarang pasarannya agak turun, Pak. Agak turun ya. Agak turun sekarang ya. Sekarang pasarannya itu berkisar 5 sampai 6 juta 1 kilo. Wah, udah turun sekali ya. Turun sekali. Setahu saya dulu di atas ada sempat 15-an ya? Ada sempat 15, pernah 15, 17, ya, kemudian 12 turun terus ya kan. Ya kita kalau kita panen ini kita tengok dulu pasarnya bagus nggak? Oh gitu, karena kita kan nggak perlu harus buru-buru panen ya. Iya. Karena dia sampai berapa tahun nih bisa kita stok, Bapak Mazhar? Kalau ini di stoknya ya kita sampai kadang-kadang nanti 1 tahun. Oh, ya 1 tahun juga bisa ya? Tahun, tapi dijaga temperatur waktu di tempatnya itu harus dijaga, ya kan, supaya jangan kena jamur. Oh, jadi ada potensi untuk kena jamur ya? Ada potensi untuk kena jamur yang berpengaruh kepada warnanya, ya kan. Jadi untuk menjaga warnanya itu supaya tetap bagus, simpan dalam kulkas atau gitu ya? Simpanlah dalam, ya jangan dalam kulkas, tapi dia ada tempat-tempat yang udaranya itu agak sejuk sedikit. Nah, jadi kalau untuk ini, ya saya pikir biaya produksi kita ada di awal aja kayaknya. Memang bisa seperti itu, Pak? Enggak ya? Biaya produksinya, kalau biaya produksinya tidak terlalu besar, ya kan, biaya produksinya itu. Hanya saja dia biaya produksinya itu ya tentang perawatan aja, yang menyangkut dengan penggunaan ini, perangsang aroma itu. Ya Oh, kan? memang ada khusus? Ada khusus dia. Kalau itu kita lakukan, kita semprot 1 kali 3 bulan kadang-kadang. Oh, sekali 3 bulan. Ya kan. Itu dijual apa ya? Dijual di toko-toko? Dijual toko-toko, dipesan ke. Oh, itu sekali 3 bulan harus kita semprotkan itu ya? Tidak harus, tidak harus wajib ya kan. Melihat situasinya. Kalau banyak hamanya, kecoa, ya kan. Jadi dia bahan itu tadi dia tidak saja berfungsi sebagai pewangi, juga bisa berfungsi sebagai pengendali terhadap perkembangan ya. Pertama kecoa dan cecak gitu. Nah, kalau kecoa sama cecak ini apa yang jadi musuh alami? Kalau kecoa sama cecak ini sebenarnya kalau hama memang bagi sarangnya. Bagi sarangnya. Nah, kecoa ini suka menggigit dan cecak itu karena menggigit itu ya, mereka gigit gitu. Oh. Contohnya ini ada yang itu bopeng, nggak sempurna pertumbuhannya, perkembangannya. Nah, ini ada gangguan ini, gejala ada gangguan ini. Apakah digigit kecoa? Dia nggak normal dia gitu. Oh, jadi dia juga mau itu ya? Kecoa itu mau makan itu juga ya? Gigit itu juga. Oh, itu ya sama. Kalau yang untuk ikut yang cecak? Yang cecak ya sama. Sama cecak itu kemudian anaknya nanti diganggu kan gitu. Oh, anaknya juga ganggu. Anak yang masih merah tuh kadang-kadang diganggu sama dia. Jadi kalau udah diganggu anaknya kan nggak nyaman dia, bisa saja anaknya mati ya kan gitu. Kemudian cecak itu memakan nyamuk juga. Biasanya nyamuk itu ya padahal jadi makanan bagian daripada makanan waletnya. Gitu. Oh gitu kayaknya. Tapi kalau udah punya udah masuk sini ya berarti kan tinggal ngitung untung aja ya Pak. Ya doakan Pak supaya ini bisa lebih banyak berkembang ya kan. Artinya kan kalau biaya perawatannya kan tidak begitu berat ini ya perawatan lah. Jadi yang paling kalau bangunan ini rusak kan tinggal tambal-tambal tambah sedikit ya. Itu akhirnya tuh sudah kan tidak seperti kita beternak ayam atau beternak sapi gitu ya, yang pakannya harus kita pikirkan tiap hari kan. Iya, pakannya ini tidak dipikirkan lagi. Ini tidak dipikirkan lagi. Itu airnya ngalir itu. Air otomatis ini. Dari luar itu. Oh, dari luar.
Ini kita Jadi berikan fungsi musik ini untuk apa sebenarnya? untuk dia untuk menjaga supaya dia tetap ada di sini. Oh gitu. Iya, kan, kemudian kalau Jadi dia- walaupun dia masuk pun musik pun tetap kita hidupkan Kita ya. hidupkan. Ya. Oh gitu. Kita bunyikan sebentar musik Iya, yang oke. kita hidupkan. Oh jadi ini pun kalau ada karena apa listrik juga listrik kecil kan, nggak begitu apa ya? Iya, kecil. Oh, suara. Ini biasanya untuk apa? Untuk jadwal pemberian suara musik ini kapan aja kok nggak? Dia ada dua waktu dia. Dua waktu Kalau kita gunakan waktunya pada siang hari saja. Oh siang Dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Oh Pada waktu-waktu tertentu kita matikan. Ya, contohnya pada saat ajan, pada saat ya malam itu jam 8 sudah matikan. oh melakukan. Boleh juga kita langsungkan kita lakukan musiknya ini, suaranya ini aktif 24 jam. Tapi takutnya mesinnya ada gangguan, nanti terlalu panas. Oh mesin ini. Memang ada alat untuk menyetel waktu-waktu hidup tertentu itu, di mana secara otomatis dia bisa hidup. Iya. Ya kan, dengan memasang waktu hidup dan waktu matinya secara otomatis ada, tapi kita belum pakai itu, ya kan, karena masih bisa dilakukan secara manual. Jadi yang lalu datang kemari? Hah? Dengan datang kemari? Enggak, ini kan ada di apa? iya. Caranya ada, kita tutup itu penjaganya, ya kan. Jadi waktu-waktu tertentu itu dimatikan oleh penjaganya. Nah saya kalau ini dari listrik sebenarnya kan bisa kita kontrol dari HP ini kan? Dari HP bisa? Iya kan? Bisa. Bisa dari manapun kan? Bisa. Pakai CCTV ini, kita belum pakai CCTV. Ke depan nanti kita pakai CCTV kalau ada rezeki. Iya. Oke. Ya, karena kita ini kena nggak ada wifi mungkin ya. Iya. Iya, wifi belum ada. Ya, sudah wifi sebenarnya udah bisa kita kontrol dari jauh kapanpun kita bisa ngedit. Iya, ya. Oke, mungkin itu aja mungkin Pak Wazat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Atas ilmunya ini yang luar biasa ya. Ini merupakan inspirasi juga bagi teman-teman PPL. Jadi walaupun kita sudah tidak aktif lagi secara fungsional dan informal di dunia di dunia pertanian, masih tetap kita berkarya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional kita dan menjaga perekonomian bangsa kita. Mungkin demikian saja sahabat petani semua dan teman-teman penyuluh semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Pak Mazhar ya, telah berbagi ilmu bagi kita. Karena apa? Karena tidak semua dari pengusaha walet ini yang mau membuka rahasia dan ilmunya kepada kita semua. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.